Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nuryahya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek saya yang berjudul pembuatan website e-commerce menggunakan kode Igniter di Ismofinbax. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Eri Sadewa selaku dosen pembimbing saya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Naufal dan Bu Nuril selaku dosen penguji saya. Yang pertama terdapat tabel of content, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum perusahaan, bab 3 pelaksanaan kerja praktek, kemudian penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ismofinbax merupakan sebuah perusahaan all shop atau biasa disebut dengan online shop dengan produk-produk tas lokalnya. Ismofinbax sendiri mengandalkan Shopee dan Tokopedia untuk memasarkan produk mereka. Akan tetapi, saat ini Ismofinbax tidak memiliki website e-commerce dan sedang berencana untuk membuat website ke depannya. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat website e-commerce sendiri untuk Ismofinbax agar lebih memudahkan pemasaran serta transaksi dan memperluas jangkauan produk mereka. Kemudian ada indikator masalah. Meskipun sudah mengandalkan Shopee dan Tokopedia, tetapi Ismofinbax tidak mempunyai website e-commerce sendiri. Tentunya Ismofinbax juga ingin mempunyai e-commerce pada website sendiri untuk bisa lebih memperluas jangkauan produk mereka, serta bersaing dengan brand tas lain yang sudah maju, yang juga memiliki websitenya sendiri, seperti Eiger, Torch, dan Coral. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara untuk bersaing dalam memaksimalkan penggunaan teknologi di era digital ini? Yang kedua, bagaimana cara melakukan transaksi online secara praktis antara penjual dan pembeli? Yang ketiga, bagaimana cara memberikan informasi kepada pembeli mengenai detail produk? Bab 2, gambaran umum perusahaan. Profil instansi. Ismofinbax merupakan salah satu perusahaan all shop atau online shop yang mulai berdiri pada tahun 2012, tepatnya di daerah Wonokromo, Surabaya. Dengan brand tas lokalnya yang siap bersaing di pasar fashion dengan memberdayakan pengrajin tas lokal dan menggunakan bahan produk lokal yang berkualitas. Yang kedua, terdapat struktur organisasi. Di sini ada Mas Tanjung Aditya sebagai CO, lalu Pak Feldi Maher Triasa sebagai COO, yang bertugas sebagai admin di tim warehouse, lalu Mas Eko Prasetyawan sebagai CTO, yaitu tim produksi, dan juga terdapat Mas Christian Paulus sebagai CMO, yaitu tim pameran dari Ismofin. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi, menjadikan perusahaan fashion tas untuk kebutuhan kaum urban bergaya simple, elegan, berkualitas premium yang mampu bersaing di pasar dunia dengan memajukan pengrajin tas lokal. Selanjutnya terdapat misi. Yang pertama, menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan menjadi jawaban bagi kebutuhan kaum urban. Yang kedua, memberdayakan pengrajin tas lokal dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan karya yang berkualitas kelas dunia. Mengikuti ajang pameran fashion nasional maupun internasional sebagai bagian dari eksistensi perusahaan. Bab 3, pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama terdapat use case diagram. Di sini user dapat melakukan register, kemudian user dan admin dapat login, lalu melihat detail produk, user dapat memesan produk, lalu user dan admin dapat melihat detail pemesanan, user dapat menginput data pembelian lalu melakukan pembayaran, setelah itu admin melakukan pemrosesan pesanan, setelah itu logout. Kedua, flowchart diagram user. Yang pertama start, kemudian login. Jika belum punya akun, maka akan dialihkan ke registrasi,
lalu registrasi tersebut akan masuk ke database user, kemudian setelah itu dapat melakukan login. Jika sudah, langsung diarahkan ke dashboard. Lalu jika mau pesan produk, jika pesan akan langsung dimasukkan ke database pesanan. Jika mau pesan lagi, bisa memesan lagi. Kalau tidak, langsung melakukan pembayaran, lalu data pembayaran tersebut langsung masuk ke database invoice, kemudian selesai. Flowchart diagram admin, start, kemudian login, setelah itu masuk ke dashboard, kemudian terdapat invoice penjualan dan data barang. Jika di invoice penjualan, maka akan tampilkan database invoice, kemudian dapat melihat detail pesanan dengan database pesanan. Jika di data barang akan terdapat 3 pilihan, yaitu tambah barang, edit barang, dan hapus barang. Jika ingin menambah data barang, akan ditujukan ke form input barang. Lalu jika memilih edit barang, akan ditujukan ke form edit barang. Jika hapus barang, akan menghapus data barang tersebut, lalu dimasukkan ke database barang. Jika sudah selesai, maka proses akan selesai. Tampilan websitenya seperti ini, halaman login, dan juga halaman registrasi dari S-Movinbox. Lalu tampilan websitenya seperti ini di halaman dashboard user, kemudian tampilan website di halaman detail produk, halaman keranjang belanja, halaman input pemesanan dan pembayaran seperti ini. Kemudian selanjutnya tampilan website halaman data barang, halaman input data, halaman edit data seperti ini. Kemudian tampilan website halaman invoice pemesanan seperti ini. Lalu juga terdapat halaman detail pesanan. Kemudian saya akan mendemokan project saya. Ini adalah tampilan awal dari e-commerce S-Movin yang saya buat. Seperti ini. Di sebelah kiri terdapat sidebar, dashboard, serta kategori semua produk yang ada dalam S-Movin, dimulai dari Rakea Pouch sampai Colorado Postman. Lalu di bawahnya ada informasi mengenai sosial media mereka serta kontak CS, yaitu Pak Veldi Mahartriasa. Untuk kontennya terdapat slider, lalu dalam tampilan produknya terdapat gambar produk, terus warna serta kategori produk, harga dan stoknya, lalu terdapat tambah ke keranjang dan detail dari produk tersebut. Jika ingin melakukan pesanan harus login dulu. Jika belum login, kita langsung akan diarahkan ke sini. Maaf, ke form login. Maaf, Anda belum login. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Di sini. Input username Anda. Password. User. Di sini password dan ulangi password harus sama. Jika password dan ulangi password salah, maka akan dikembalikan ke daftar akun, dikembalikan ke halaman daftar akun karena keduanya nggak sama. Dan tampilannya coba salah.
akan seperti ini, password tidak cocok, dan Anda disuruh untuk melakukan pendaftaran dengan password dan ulangi password yang sama. Usahakan Anda untuk mengingat password Anda. Nah, kalau seperti itu, berarti kita sudah berhasil membuat akun di form registrasi tadi. Sekarang tinggal kita memasukkannya di form login dengan username dan password yang sudah kita buat tadi. Seperti ini tampilan dari setelah login. Selamat datang user 2 sebagai username tadi. Saya akan mencoba untuk membuka keranjang belanja, apakah bisa? Oh bisa, tapi di sini keranjang belanjanya masih 0. Saya akan mencoba untuk memesannya terlebih dahulu beberapa produk. Saya akan melihat detail produknya. Jika dilihat akan tampil seperti ini. Terdapat nama produk, warna, kategori, stok, dan harga. Tambah ke keranjang. Yang tadinya kita 0 item, sekarang menjadi 1 karena kita sudah memesan. Coba kita lihat, akan masuk tampilannya seperti ini. Kita di sini juga dapat melanjutkan belanja atau melakukan pembayaran atau juga hapus keranjang. Kita coba melakukan hapus keranjang. Otomatis akan berubah menjadi 0 lagi dan di keranjang belanjanya akan menjadi kosong. Saya coba untuk tambah keranjang 2 kali. Keranjang belanja menjadi 1. Keranjang belanja menjadi 2. Seperti ini. Jika melanjutkan belanja akan diarahkan ke halaman yang tadi untuk melanjutkan belanja atau melihat-lihat produk dari S-Movin. Sekarang saya akan melakukan ke halaman pembayaran. Halaman pembayarannya seperti ini, dengan total belanja juga sudah tertera di sini, yaitu 474 dari pemesanan total pemesanan satu dan kedua. Form input alamat pengiriman dan pembayaran ini mohon diisi. Kosong. Jalan Kahamat nomor 15, ini adalah alamat rumah saya, lalu kemudian nomornya, nomor saya, penerima, pilih bank. Mereka pembeli juga dapat memilih bank mana yang akan mereka gunakan di sini, BCA, BNI, BRI, atau Mandiri. Setelah itu, klik pesan untuk melanjutkan ke pembayaran atau batal untuk membatalkan pesanan. Selamat, pesanan Anda telah berhasil diproses. Ini otomatis akan masuk ke invoice admin. Sekarang kita coba untuk membuka halaman admin. Kita login terlebih dahulu di sini. Sebelumnya saya sudah membuat admin dengan nama dan password admin 01. Untuk tampilan admin seperti ini.
data barang, beliau dapat menambahkan tambah barang di sini, menambahkan data tas, atau di sini juga untuk melihat detail produk. Lalu di sini untuk mengedit data barang. Jika sudah selesai, semisal kita edit semua dengan nama, warna, kategori, harga, dan stok yang sudah pas, kita bisa mengklik simpan. Jika tidak jadi, kita juga bisa mengklik batal. Untuk gambar tong sampah ini sebagai menghapus data yang sudah kita buat di sini. Saya akan mencoba menambahkan data barang di sini dengan nama coba data. Untuk warnanya warna oranye, kategori rakyat saja, harga 199.000, stoknya saya 10 aja, choose file untuk memilih gambar dari produk tersebut. Di sini saya akan mencoba gambar sepatu, misalnya sepatu dengan nama barang coba data, kategori rakyat pouch, save change. Nanti data tersebut akan langsung otomatis masuk dalam website e-commerce dari user. Sekarang saya akan mencoba melihat di invoice. Seperti ini. Tadi datanya sebagai user 02. Nah, ini sudah masuk user 02 dengan nama user 02, alamatnya seperti ini, terus nomor telepon, terus email, lalu banknya, tanggal pemesanan, tanggal sekarang, batas pemesanannya, batas pembayaran adalah durasinya 1 hari atau 1 kali 24 jam. Dan ini untuk tampilan detail pemesanannya. Tadi memesan rakyat grey jumlah 1, Austin warna maron juga 1, harga satuannya ini. Kemudian subtotal dari kedua pemesanan ini adalah 474.000 yang harus dibayar. Sekarang saya akan mencoba ke halaman user, apakah tadi sudah masuk user. Tadi adalah kategori rakyat pouch. Coba data ini sudah masuk ya di sini. Bilangnya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh, kita dapat mengedit dan menghapusnya di halaman admin. Sekarang saya akan mencoba untuk mengedit. Ini 01. Oh, kepencet enter tapi maaf. Data tadi ya. Coba data ini saya dapat melihatnya seperti ini, lalu dapat mengeditnya di sini. Ini apabila ingin mengedit, dan kalau sudah pas bisa menyimpan dan otomatis akan tampilkan perubahannya di halaman tadi. Kalau menghapus akan otomatis
dihapus dari halaman dashboard dari user. Semisal saya akan menghapus dari data, coba data tadi yang kita buat. Coba kita hapus, sudah terhapus. Coba kita kembali ke halaman tadi, user 01. Halaman dashboard dari user, apakah sudah terhapus? Langsung ke kategori Rakia Pouch tadi. Nah, gambar sepatu dari tadi juga sudah terhapus. Sekian presentasi beserta demo project dari saya. Apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian kata maupun penyampaian project saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.